Terima kasih sudah tergabung dalam ruang Zoom ini. Sebagaimana yang kami informasikan bahwa pada siang hari ini, Partai Buruh bersama dengan organisasi serikat buruh akan melakukan konferensi pers. Ini terkait dengan perkembangan terbaru, terkait dengan penetapan UMK, upah minimum kabupaten kota, dan termasuk juga upah minimum provinsi. Dan sudah ada bersama kita Bung Said Iqbal yang akan menyampaikan pandangannya terkait dengan perkembangan terbaru dari penetapan upah minimum. Untuk itu kepada Bung Said Iqbal saya persilakan. Baik, terima kasih kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, dan live streaming online. Nah, pada hari ini Partai Buruh bersama Organisasi Serikat Buruh mengadakan konferensi pers terkait telah ditetapkannya kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI tahun 2023 oleh pejabat gubernur DKI sebesar 5,6% kenaikannya untuk tahun 2023. Sikap Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh tentu menolak keras keputusan gubernur atau pejabat gubernur DKI ini. Ada beberapa pertimbangan mengapa Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh menolak kenaikan UMP DKI 2023 sebesar 5,6% oleh PJ atau pejabat gubernur DKI. Alasan yang pertama, kenaikan 5,6% kalau dihitung dari 4,7 juta rupiah UMP DKI tahun 2022 itu berkisar sekitar 200 ribuan lebih sedikit. Kenaikan itu akan membuat buruh makin miskin karena buruh DKI sudah 2 tahun berturut-turut naik upahnya 0 dan baru tahun 2022 naik upahnya sekitar 5,1%. Itu pun digugat oleh Apindo ke PT UN. Artinya daya beli buruh DKI itu sudah turun 30%. Maka kenaikan upah minimum DKI hanya 5,6% tetap akan membuat daya beli atau purchasing power daripada buruh dan masyarakat kecil di DKI makin terpuruk. Alasan yang kedua, 5,6% yang dinaikkan UMP DKI ya itu di bawah nilai inflasi pada tahun 2022 akibat kenaikan harga BBM. Dasar perhitungan yang digunakan oleh Pemda DKI, inflasinya adalah inflasi year on year, September 2021 ke September 2022. Nah, kalau sampai dengan September 2022 dihitung inflasi, maka kita tidak bisa mendeteksi atau memasukkan kenaikan harga barang-barang yang memukul daya beli buruh dan masyarakat di DKI itu tidak dihitung karena kenaikan harga BBM sebagai penyebab harga-harga melambung tinggi itu adalah diputuskan oleh pemerintah di bulan akhir Oktober. Beban ini pejabat gubernur DKI paham nggak sih ketika mengambil keputusan ini? Jadi buruh udah menanggung beban nanti 1 tahun akibat kenaikan harga-harga dari kenaikan harga BBM yang telah diputuskan oleh pemerintah. Sudahlah terpukul daya belinya turun 30% karena 2 tahun berturut-turut tidak naik upah. Kalaupun naik upah hanya 5,1% di tahun 2022, sekarang tidak bisa kenaikan upah itu menyusul atau sekedar menyesuaikan terhadap harga barang-barang melambung tinggi akibat kenaikan harga BBM. Jadi naik upah 5,6% itu tidak memperhitungkan kenaikan harga BBM. Nanti 2024, ya buruh berarti udah nanggung beban dulu, berutang. Karena menggunakan inflasi September 2021 sampai dengan September 2022. Begitu pula pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonominya tidak menggunakan pertumbuhan ekonomi tahun takwim atau dengan istilah tahun berjalan, Januari sampai Desember 2022. Nah, kalau pakai tahun takwim, secara nasional, inflasi itu adalah 6,5%. Tahun takwim itu Januari sampai Desember 2022. 6,5%. Naik upah 5,6%. Di bawah inflasi dong. Pejabat gubernur DKI benar-benar nggak ada hati sama buruh.
nggak ada rasa empati kepada buruh. Ya, itu sudah parah itu, di bawah inflasi 6,5% itu. Belum lagi ditambah pertumbuhan ekonomi, kalau kita ikutin tahun takwim, bisa rata-ratanya sekitar 5,5%. Karena kuartal 2 aja udah 5,1% pertumbuhan ekonomi, dan kuartal 3 5,72%. Ekonomi yang tumbuh tidak dinikmati oleh buruh DKI dan buruh Indonesia. Karena ngitungnya tahun year on year, tahun ke tahun. Kami mengecam keras kebijakan gubernur DKI tersebut atau pejabat gubernur DKI yang sekarang menjabat. Di bawah inflasi kenaikan 5,6%. Alasan yang keempat, kenaikan upah minimum DKI, UMP ya, disebutnya UMP. Kalau provinsi lain 33 provinsi atau ditambah 4 provinsi baru, berarti 37 provinsi yang lain itu nggak pengaruh. Karena nanti di provinsi lain itu yang pengaruh itu adalah UMK namanya. Upah minimum kabupaten kota. Maksudnya tidak pengaruh, tidak diterapkan. Kecuali provinsi-provinsi yang tidak memiliki UMK. Nah, khusus DKI memang tidak ada UMK, upah minimum kabupaten kota, maka dia berlaku UMP. Nah, naiknya DKI cuma 5,6%. Masa kalah dengan Kabupaten Bogor naiknya 10%? Kan malu-maluin itu PJ Gubernur. Tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dan masyarakat kecil. Hanya berpihak kepada masyarakat kelas menengah atas. Kebijakan PJ Gubernur terhadap pengupahan berpihak pada kelas menengah atas dan pro pengusaha. DKI itu ibu kota negara. Bagaimana mungkin naik upahnya 5,6%, lebih rendah dari inflasi nasional tahun takwim 6,5%. DKI itu ibu kota negara. Bagaimana mungkin naik upahnya 5,6%, hanya setengah dari kenaikan upah minimum di Bogor. UMK Kabupaten Bogor naiknya 10%. Kabupaten Subang naiknya 10%. Itu semua rekomendasi Bupati. Bupati Bogor udah memutuskan naik upah Bogor minimum Bogor, UMK Bogor 10%. UMK Subang 10%. Bahkan UMK Majalengka, daerah yang baru berkembang, Majalengka dan Cirebon, Kabupaten Cirebon, itu 10%. Empati kepada buruh. Gubernur DKI tidak, pejabat Gubernur DKI Bapak Heru Budi tidak berempati kepada buruh. Kenaikan upah minimum DKI hanya setengah dari kenaikan upah minimum di Bogor, Subang, Majalengka, Cirebon. Sikap Partai Buruh dan organisasi serikat buruh mengecam kebijakan Gubernur DKI yang memang tidak pro kepada kaum buruh dan miskin kota. Itu terbukti juga kan Kampung Bayam. Sampai hari ini nggak selesai-selesai. Masa sewa Kampung Bayam lebih mahal dari Kampung Akuarium dari gubernur sebelumnya? Ibu kotanya sama, daerahnya sama di daerah Jakarta Utara. Masa beda sewa rusunnya? Di Kampung Akuarium oleh gubernur sebelumnya bahkan kecil sekali sewanya. Di Kampung Bayam mahal sekali untuk ukuran mereka yang miskin. Sekarang upah gubernur yang lama PJ gubernur sekarang setengah dari kenaikan upah Bogor dan juga upah Subang, Majalengka, dan Cirebon. Malu kita melihatnya. Yang terakhir, yang kelima, alasannya adalah kalau upah minimum DKI hanya naik 5,6%, berarti hanya menjadi sekitar 4,9 juta rupiah per bulan. Nah, kalau 4,9 juta rupiah, itu aja. Sewa rumah di DKI kan mahal. Mungkin 900 sampai 1 juta. Katakan 1 juta. Ya kalau sempit-sempitan bisa lah, tapi kan kelewatan kalau gubernur ngitung buruh itu di kontrak-kontrakan yang sempit.
Ambillah katakan 1 juta sewa rumah. Transportasi 2 kali pulang pergi, berarti 4 kali. Dari rumah ke pabrik 2 kali, dari pabrik pulang ke rumah 2 kali. Rata-rata 6.000 sekali naik. Kan naik, gara-gara harga bensin naik, transportasi naik. Berarti 6.000 kali 4, 24.000 sehari. 24.000 katakanlah 25 hari kerja, sekitar 625.000. Berarti udah 1,625. Makan di warteg kan nggak mungkin buruh itu masak. Jangan ngaco aja itu. Kadang-kadang pemerintah ngukurnya beli minyak tanah, beli beras, siapa kapan masaknya. Katakan di warteg sekali makan katakanlah 20.000, ya 3 kali makan 60.000. 60.000 kali 30 hari kan makan 30 hari 1,8. Itu belum kalau ada istri, kalau ada anak. Kan banyak juga di DKI ini buruh yang bermasa kerja di atas 1 tahun banyak. Walaupun hakikatnya upah minimum itu adalah buruh yang bermasa kerja di bawah 1 tahun. Kalau di atas 1 tahun itu banyak yang dapat juga upah minimum, punya istri, punya anak. Katakanlah belum punya istri, punya anak 1,8 tambah sekitar 1,625, berarti udah 3,425. Berarti kan sisanya hanya 1,5 juta rupiah. Di luar sewa rumah dikeluarkan udah habis, transportasi pasti habis, makan itu pun tanpa istri, tanpa anak pasti habis. 1,5 juta, kasih aja gubernur DKI, bisa hidup nggak di Jakarta? Kalau pejabat gubernur DKI bilang bisa hidup, kami terima. Kalau pejabat gubernur DKI bilang nggak bisa hidup dengan 1,5 juta, beli pakaian, beli sepatu, beli bayar listrik, kan bayar listrik. Sewa rumah kan bayar listrik, beli pulsa, mau jalan-jalan. Nah, kalau 1,5 juta kita kasih ke Pak pejabat gubernur DKI bisa, kita terima. Kalau nggak bisa, nah Anda aja nggak bisa hidup 1,5 juta. Setelah dikeluarin sewa rumah, dikeluarin transportasi, setelah dikeluarin makan. Nah, hiduplah 1,5 juta. Kalau Anda aja nggak bisa sebagai pejabat gubernur DKI hidup dengan 1,5 juta, kenapa kami kaum buruh disuruh hidup dengan 1,5 juta buat beli pakaian, beli pulsa, beli air bersih. Kalau dia di Jakarta Utara, bayar listrik. Kalau punya anak dan istri, makannya kan 2 kali lipat. Tadi baru menghitung tidak ada anak dan istri. Gunakanlah akal sehat. Karena dengan hanya akal sehatlah hati itu bisa digerakkan untuk ada keberpihakan. Jauh dengan gubernur yang sebelumnya. Jauh, sangat jauh dengan gubernur DKI yang sebelumnya. Saya tidak menyebut 1 nama atau 2 nama, tapi kebijakannya jauh lebih buruk pejabat gubernur DKI dengan gubernur yang sebelumnya. Tentang upah minimum ya, tentang upah minimum dan beberapa kebijakan untuk orang kecil. Contoh Kampung Bayam, karena Urban Poor Konsorsium itu Bang Gugun adalah anggota Partai Buruh. Dia menyayangkan sikap Gubernur DKI, Pemda DKI, Jakpro bayar sewa rumah di Kampung Bayam kok lebih mahal dari akuarium, Kampung Akuarium. Saya udah pergi ke Kampung Akuarium, bagus tuh. Masa Kampung Bayam lebih mahal? Aneh. Kebijakan PJ Gubernur ini tidak berpihak pada orang kecil, pada buruh, pada miskin kota. Lebih berpihak pada kelas menengah. Saya tidak mempersoalkan orangnya. Yang kami persoalkan adalah kebijakannya. Terutama dari Bogor, bisa kalah setengah dari Bogor, setengah dari Majalengka, malu-maluin kenaikan upahnya. Ya, demikian, dan pada tanggal 1 Desember aksi besar-besaran akan terjadi di Balai Kota, terus-menerus setiap hari. Tuntutan kami hanya satu, Gubernur DKI menaikkan upah minimum provinsi tahun 2023 sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Unsur Serikat Buruh, yaitu 10,55, minimal 10%, sama dengan daerah-daerah lain. Sama dengan Majalengka, Cirebon, malu.
Ibu kota upahnya naiknya lebih rendah dari Majalengka dan Cirebon, Bogor dan Subang. Malu, memalukan. Ya, tidak ada empati. Jauh lebih buruk dari gubernur yang sebelumnya tentang kebijakannya, bukan tentang orang. Ya, itu harus dinaikkan menjadi 10%. Dirubah, direvisi. Jangan malu untuk merevisi. Ya. Demikian aksi-aksi akan digelar di DKI. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bung Kakak. Ya, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Yang pertama dari Mediana, Harian Kompas. Tahun ini ada provinsi-provinsi pemekaran. Bagaimana proses kenaikan UMP-nya? Dan kalau mengikuti provinsi induk, apakah itu fair? Ya, untuk pemekaran akan mengikuti provinsi induk. Itu pernah kejadian waktu itu kan pemekaran Gorontalo, Kepulauan Riau itu mengikuti provinsi induk dulu. Ya, tahun depan baru sesuai dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi yang baru tersebut. Sangat fair dan itu lazim di dunia internasional. Demikian. Ya, terkait dengan penetapan upah minimum kabupaten kota itu tanggal 7 Desember. Nah, itu apa namanya sikap dari buruh? Untuk UMK atau upah minimum kabupaten kota itu ditetapkan tanggal 7 Desember dan sekarang Dewan Pengupahan di masing-masing kabupaten kota sedang berunding. Tentu nanti hasil perundingan Dewan Pengupahan akan dibuat surat oleh bupati atau wali kota sebagai bentuk rekomendasi. Tadi contoh Kabupaten Bogor rekomendasinya 10% naiknya. Subang 10%, Majalengka 10%, Cilegon 9,5%. Dia akan dikirim ke gubernur, gubernur nanti akan menetapkan sesuai rekomendasi bupati atau wali kota. Dan kami meminta pada para gubernur jangan merubah rekomendasi bupati atau wali kota. Karena dalam Permenaker nomor 18 tahun 2022 dibenarkan paling maksimal naik upah minimum adalah 10%. Jangan lagi dirubah-rubah pakai rumus yang ngejelimet itu. Toh dalam pasal yang lain disebutkan bahwa maksimal 10%. Jadi kalau sudah diputuskan oleh Dewan Pengupahan dan direkomendasikan oleh bupati atau wali kota ke gubernur jangan rubah lagi. Kami mengingatkan Gubernur Ridwan Kamil Jawa Barat, Gubernur Banten PLT-nya, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar, ya, dan gubernur-gubernur lainnya. Kalau sudah direkomendasikan oleh bupati wali kota dan sesuai Permenaker nomor 18, jangan dirubah lagi. Karena itu adalah aspirasi yang berkembang di bawah di kabupaten kota dan sudah sesuai dengan Permenaker nomor 18 tahun 2022. Dalam waktu dekat di semua kabupaten kota, di 300 kabupaten kota pada tanggal 1 Desember. Saya ulangi, pada tanggal 1 Desember di 300 kabupaten kota akan terjadi aksi besar-besaran di tiap-tiap kabupaten kota meminta bupati dan wali kota tidak merubah apa yang sudah disepakati dalam keputusan Dewan Pengupahan, yaitu menuju kepada 10%. Kalau yang naiknya di bawah 10% tentu akan demo besar-besaran. Demikian, terima kasih. Ya, dari inilah.com. Ini ada beberapa pertanyaan, saya rangkum saja. Yang pertama, kalau boleh tahu berapa sewa rumah di Kampung Bayam dan Akuarium? Kemudian yang kedua, soal aksi-aksi di daerah itu kapan dilakukan? Tadi sudah dijawab. Yang ketiga, terkait dengan ini, bagaimana dengan sejumlah provinsi yang upah minimumnya masih di bawah 2 juta? Misalnya kayak Jawa Tengah kan masih 1,9 juta. Apa sikap KSPI Partai Buruh? Yang pertama tentang Kampung Bayam, saya dapat informasi dari Mas Gugun, yang juga adalah pengurus Partai Buruh di tingkat nasional, itu 700-an sewa rumahnya. Saya udah ke Kampung Akuarium itu murah, kalau nggak salah 300-an itu. Saya bingung ya, daerahnya sama Jakarta Utara. Bentuknya bahkan lebih bagus Kampung Akuarium. Lebih strategis juga Kampung Akuarium. Kok Kampung Bayam lebih mahal dengan PJ Gubara? Apakah beliau nggak peduli? Jangan-jangan beliau nggak pernah ke Kampung Bayam. Saya yakin nggak pernah ke Kampung Bayam. Kalau gubernur yang sebelumnya, saya lihat sendiri, pergi ke Kampung Akuarium. Jadi mau monitor langsung. Ya, ini tolong kami berharap sekali PJ
pejabat gubernur DKI yang baru ini empati sedikit lah sama orang kecil. Ya, mudah-mudahan ini didengar melalui kawan-kawan media. Yang kedua, apa tadi yang pertanyaan yang ketiga itu? Soal daerah yang upah minimumnya masih di bawah 2 juta. Oh ya, jadi gini, untuk UMP, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh tidak terlalu menjadi fokus perjuangan ya, karena UMP itu adalah UMK terendah dalam UMK terendah di sebuah kabupaten kota dalam satu provinsi. Itulah namanya UMP. Dan di luar DKI, yang memalukan DKI ini cuma 5,6% di bawah inflasi tahun takwim 6,5%. Kayak Jawa Tengah kan lumayan, naiknya adalah sekitar 7,5%. Jawa Barat juga naiknya kan lumayan 7,9%. Cuma DKI aneh. Ya, jadi UMP ini memang kami tidak terlalu memfokuskan karena yang akan berlaku di seluruh daerah itu adalah UMK kecuali DKI. Ada juga beberapa provinsi yang tidak punya UMK akhirnya menerapkan UMP. Ya, kita apresiasilah lumayan naik di atas 6,5% ya. Ini yang DKI yang paling parah DKI memalukan ya. Nah, dengan demikian perjuangan kaum buruh sekarang difokuskan di UMK. Demikian. Ya, berkenaan dengan sikap Apindo yang juga menolak kenaikan 5,6% itu dan meminta kenaikannya sebesar 2,5%, itu tanggapannya seperti apa, Pak Iqbal? Apindo mah cuekin aja, nggak usah didengar. Serakah. Sudah 3 tahun upah buruh tidak naik. Pengertian saya serakah bukan orang ya, kebijakan. Sekali lagi, tolong tidak ada tendensi dari Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh terhadap orang. Ini tentang kebijakan. Saya bilang serakah tentang kebijakannya. 3 tahun berturut-turut buruh itu nggak naik upah. Kami diam. Karena kami sadar kami ingin bersama Bapak Presiden Jokowi ikut meringankan, membantu COVID-19 pada waktu itu. Maka kami nggak bereaksi, nggak ada aksi besar-besaran. Kami terima, ya. Nah, 3 tahun nggak naik upah, daya beli buruh turun, pakai PP nomor 236, kok nggak cukup gitu. Saya gampang ya kawan-kawan, tanya itu yang sering ngomong di media, yang minta katanya ada PHK, minta turun, periksa dia kaya apa enggak, tetap kaya enggak dia? Mereka tetap kaya. Pengurus-pengurus Apindo itu yang ngomong-ngomong di pengurus asosiasi, kan 8 asosiasi. Tanya mereka tetap kaya enggak? Mereka tetap kaya. Jangan serakah. Kami kaum buruh sudah menderita, termasuk rakyat kecil. Tapi kami cinta negeri ini. Bersama pemerintah, bertahan dulu. Nah, sekarang ekonomi sudah baik. Kerja keras Presiden Jokowi dan jajaran pemerintah kan harus diapresiasi. Bahkan IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 itu tidak resesi, nomor 3 terbesar di dunia. Saya ILO governing body, saya orang internasional. 3 periode saya menjadi pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa ILO berkantor di Geneva. Seluruh dunia mengagumi dan mengapresiasi Indonesia. Malu kita dengan sikap Apindo itu terus terang. Orang luar aja menghargai kerja keras dari pemerintahan. Sekarang mereka minta naik upah 2,6%. Diketawain saya. Saya ini kemarin jadi pembicara di L20. Yang acara ada G20, kan ada B20, Business 20, ada L20, Labor 20. Saya pembicara. Saya bilang Apindo tetap minta naik 2,6%. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor 3 terbesar di dunia. Dan Indonesia sudah dinyatakan oleh IMF sebagai negara terkaya nomor 7. Melampaui Prancis dan Inggris sekarang. Bahkan rencana diprediksi 2025 akan nomor 5. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Itu benar. Malu, diketawain. Naik upahnya 2,6%. Di bawah inflasi. Iya, saya bilang. Jahat sekali Apindo, kata mereka. Tidak Kadin ya. Kadin kami apresiasi. Ikut Permenaker nomor 18. Walaupun Kadin ikut juga dalam gugat ke Mahkamah Agung terhadap Judicial Review Permenaker nomor 18. Karena itu hanya sebagai solidaritas. Dari sebagai semangat, kami mengapresiasi. Itu sudah terbukti di Dewan Pengupahan DKI antara Apindo usulannya naik
2,6%, Kadin usulnya 5,1%. Kami apresiasi Kadin, tapi bagi kami Apindo serakah. Demikian. Ya, berikutnya dari Bisnis Indonesia. Kemarin Pak Heru Budi Hartono menegaskan UMP 2023 tetap 4,9 juta. Tidak mungkin ada kenaikan lagi. Nah, itu tanggapan dari pernyataan itu seperti apa, Bang Iqbal? Satu, akan ada demo terus besar-besaran. Silakan aja. Kalau hanya ingin membela kepentingan orang besar, silakan aja. Dan kalau mau empatinya nggak punya rasa malu, ya maaf ya tanda petik, nggak punya rasa malu dengan Bogor, Subang, Majalengka yang naik 10%, silakan aja. Biar rakyat masyarakat DKI yang menilai. Dan kami akan ambil selain demo besar-besaran adalah langkah-langkah hukum. Sebenarnya kami sudah berupaya meminta ketemu dengan PJ Gubernur, tapi ditolak terus, dibatalkan tiba-tiba 2 kali. Kan kawan-kawan tahu waktu itu. 2 kali kami minta ketemu dibatalkan. Saya juga nggak ngerti. Memang agak aneh kebijakan PJ Gubernur sekarang ini berbeda dengan gubernur sebelumnya. Saya sekali bukan orangnya, tapi kebijakannya yang kami sorot. Demikian. Baik, terima kasih. Itu berarti pertanyaan terakhir yang dikirim melalui kolom chat ini. Terima kasih, Bung Iqbal. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, terima kasih ya kawan-kawan ya, media cetak, online, dan media elektronik. Saya kembalikan pada Bung Kahar. Ya, baik. Terima kasih. Demikian rekan-rekan konferensi pers dari Partai Buruh bersama dengan elemen organisasi Serikat Buruh. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akan mengirimkan rekaman ini kepada teman-teman seperti biasa dan juga catatan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Iqbal. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.